Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai proyeksi penduduk. Nah, sebelum masuk materi inti, ada 6 materi pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama adalah kegunaan proyeksi penduduk, yang kedua adalah jenis perkiraan proyeksi penduduk, yang ketiga metode proyeksi penduduk, yang keempat data dasar proyeksi penduduk, yang kelima asumsi dalam proyeksi penduduk, yang keenam langkah-langkah penyusunan proyeksi penduduk. Nah, perkenalkan, saya Wilde Yusmaniar akan mempresentasikan materi pertama, yaitu kegunaan proyeksi penduduk. Kegunaan proyeksi penduduk ini terbagi atas 5. Yang pertama adalah dalam bidang pangan. Dalam bidang pangan ini, hal yang diperlukan yaitu menentukan kebutuhan akan bahan pangan sesuai dengan gizi, serta susunan penduduk berdasarkan umur. Yang kedua adalah dalam bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan ini menentukan jumlah medis, dokter, obat-obatan, tempat tidur di rumah sakit selama proses proyeksi tersebut berjalan. Yang ketiga yaitu dalam bidang tenaga kerja. Nah, dalam bidang tenaga kerja ini menentukan jumlah angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja yang erat hubungannya dengan proyeksi tentang kemungkinan perencanaan untuk memperhitungkan perubahan tingkat pendidikan, skill, dan pengalaman tenaga kerja. Yang keempat yaitu dalam bidang pendidikan. Proyeksi penduduk dipakai sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah penduduk, usia sekolah, jumlah murid, jumlah guru, gedung-gedung di sekolah, serta pendidikan pada masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu dalam bidang produksi barang dan jasa. Dengan produksi, angkatan kerja dalam hubungannya dengan data mengenai produktivitas merupakan data estimasi produksi barang dan jasa. Sefira akan melanjutkan materi dari pemateri yang pertama tadi, yaitu jenis perkiraan penduduk. Yang pertama itu intensensial atau interpolasi antar sensus, yaitu perkiraan keadaan penduduk di antara dua sensus atau yang diketahui. Asumsinya yaitu pertumbuhan penduduk dianggap linear atau setiap penduduk bertambah dengan jumlah yang sama. Yang kedua yaitu potential estimating atau sesudah sensus, yaitu metode proyeksi penduduk. Yang pertama yaitu model ekstrapolasi tren, meliputi dari model linear, model geometrik, dan model parabolik. Yang kedua yaitu model komponen kohort, meliputi dari mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Yang ketiga yaitu model ratio, meliputi dari model constant share, model shift share, dan yang ketiga yaitu model share of growth. Model ekstrapolasi tren yaitu model ekstrapolasi tren secara sederhana menggunakan tren penduduk masa lalu untuk memperkirakan jumlah penduduk masa yang akan datang. Metode ini adalah metode yang digunakan dalam rangka proyeksi penduduk. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menghitung T dan ratio pada masa yang akan datang berdasarkan tingkat dan ratio pada masa yang lalu. Yang pertama yaitu model linear atau arithmetic, yaitu model linear menurut Klosterman pada tahun 1990 adalah teknik produksi yang paling sederhana dari seluruh model tren. Model ini menggunakan persamaan derajat pertama atau first degree equation. Yang kedua yaitu model geometrik. Asumsi dalam model ini adalah penduduk akan bertambah atau berkurang pada suatu tingkat pertumbuhan atau persentase yang akan tetap, misalnya jika PT tambah 1 dan PT adalah jumlah penduduk dalam tahun yang berurutan, maka penduduk akan bertambah atau berkurang pada tingkat pertumbuhan yang tetap, yaitu sebesar PT tambah 1 per PT dari waktu ke waktu. Menurut Klosterman pada 1990, proyeksi dengan tingkat pertumbuhan yang tetap ini umumnya dapat diterapkan pada wilayah di mana pada tahun-tahun awal observasi pertambahan Abolsol penduduknya sedikit dan menjadi semakin banyak pada tahun-tahun akhir. Model geometrik memiliki persamaan umum, yaitu PT sama dengan A tambah beta pangkat T. Nah, yang ketiga yaitu model parabolik. Model parabolik seperti model geometrik berasumsi bahwa penduduk suatu daerah tidak tumbuh dalam bentuk linear. Namun demikian tidak seperti model geometrik.
atau yang bersumsi tingkat pertumbuhan konstan dan waktu ke waktu. Pada model parabolik, tingkat pertumbuhan penduduk dimungkinkan untuk meningkatkan atau menurun. Model ini menggunakan persamaan derajat kedua yang ditunjukkan sebagai di bawah ini. Baiklah, selanjutnya ialah model komponen kohor. Model ekstrapolasi yang telah dijelaskan sebelumnya mengacu pada perkiraan penduduk, sedangkan model komponen kohor ini mengacu pada perubahan penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Mortalitas dihitung dalam model sebagai jumlah penduduk dalam kohor tertentu N-K pada tahun T-K yang bertahan hidup ke kohor berikutnya pada tahun T dengan persamaan di bawah. Selanjutnya ialah fertilitas atau kelahiran, di mana fertilitas ini adalah jumlah kelahiran bayi yang dilahirkan oleh wanita usia subur, yaitu usia 15 sampai 44 tahun dengan persamaan di bawah. Selanjutnya adalah migrasi. Migrasi adalah perbedaan jumlah penduduk yang masuk dengan jumlah penduduk yang keluar dalam suatu daerah dengan persamaan di bawah. Baiklah, yang ketiga ialah model ratio. Menurut Smith, Tiemann, dan Swinson 2001, model ratio sebagaimana model ekstrapolasi tren juga didasarkan pada tren masa lalu. Model ratio menggunakan konsep bahwa penduduk atau perubahan penduduk pada suatu wilayah yang lebih kecil merupakan proporsi dari penduduk atau perubahan penduduk dari wilayah yang lebih luas atau wilayah basis atau base up. Selanjutnya ialah model constant share. Model ini berasumsi bahwa share penduduk dari daerah studi merupakan suatu proporsi yang konstan dari daerah basis dengan proyeksi dilakukan berdasarkan proporsi konstan tersebut. Persamaan dari model konstan ini ada di bawah. Nah, selanjutnya yaitu model shift share. Model shift ini mencoba mengoreksi kelemahan dari model constant share dengan memasukkan indeks pergeseran shift trend untuk menghitung perubahan share penduduk dari waktu ke waktu. Jika pertumbuhan daerah studi lebih cepat dari daerah basis, maka shift trend-nya positif, dan begitupun sebaliknya. Persamaan dari shift share ini atau rumusnya ada di bawah. Nah, yang terakhir yaitu model share of growth. Asumsi dasar dari model ini adalah bahwa share pertumbuhan penduduk daerah studi pada periode observasi akan berlaku sama dalam periode proyeksi. Persamaan dari model share of growth ini ada di bawah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang data dasar proyeksi penduduk. Para pemakai data kependudukan, khususnya para perencana, pengambil kebijaksanaan, dan peneliti, sangat membutuhkan data penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Sumber data yang tersedia dalam bentuk periodik yaitu sensus penduduk. Selain itu, terdapat pula registrasi penduduk. Akan tetapi, masih belum sempurna cakupannya, pencatatannya, sehingga datanya belum dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan. Data yang diperlukan tidak hanya mencakup keadaan pada waktu rencana tersebut, disusun tetapi juga informasi masa lampau yang lebih penting, yaitu perkiraan waktu yang akan datang. Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk, tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi komponen laju pertumbuhan penduduk seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Proyeksi ini dibuat dengan metode komponen berdasarkan asumsi tentang kecenderungan fertilitas, moralitas, serta perpindahan penduduk. Pada tahap pertama yang dilakukan yaitu menghitung proyeksi penduduk Indonesia dan selanjutnya menghitung proyeksi penduduk per provinsi. Pada tahap akhir yaitu dilakukan perhitungan proyeksi di perkotaan. Kemudian proyeksi tersebut dibahas secara teknis yang dibentuk oleh BPS. Adapun sumber data yang digunakan untuk melihat gambaran tentang pola tingkat kelahiran yaitu dengan menggunakan sensus penduduk. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi data serta kesamaan metodologi dan definisi yang dipakai.
Dengan demikian, data yang akan dijajarkan dari masa lalu hingga perkiraan yang akan datang tidak mengandung penyimpangan yang disebabkan oleh perbedaan metodologi dan definisi. Saya Aliana Sakinah, saya akan menjelaskan materi terakhir mengenai asumsi-asumsi proyeksi penduduk. Asumsi-asumsi proyeksi penduduk terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu asumsi fertilitas. Asumsi fertilitas dibuat berdasarkan tren tingkat fertilitas di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan tingkat fertilitas. Data yang digunakan untuk memperkirakan tingkat fertilitas adalah data SDKI. Selain menggunakan data kecenderungan tingkat fertilitas masa lalu, juga digunakan informasi mengenai target pencapaian tingkat fertilitas di masa yang akan datang, mengikuti pola atau tren sebelumnya pada periode sebelumnya dengan melakukan pembatasan limit 1,6 seperti pada rumus ini. Yang kedua yaitu asumsi mortalitas. Asumsi mortalitas dibuat berdasarkan tren tingkat mortalitas di masa lalu dan kebijakan pemerintah terkait dengan tingkat kematian bayi atau infant mortality rate. Asumsi mortalitas antara laki-laki dan perempuan mempunyai perlakuan yang berbeda, seperti pada rumus ini. Yang ketiga, asumsi migrasi. Asumsi migrasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk yang melintasi batas negara. Yang kedua, migrasi internal, yaitu perpindahan penduduk yang melintasi batas provinsi, pola arah dan besaran migrasi. Besaran migrasi sangat dinamis sehingga dalam menentukan rate migrasi saat ini dan masa yang akan datang perlu kehati-hatian, seperti pada rumus ini. Adapun pembahasan selanjutnya mengenai langkah-langkah penyusunan proyeksi penduduk. Langkah-langkah penyusunan proyeksi penduduk terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama, menentukan prioritas masalah kebijakan kependudukan. Yang kedua, menentukan wilayah geografis. Yang ketiga, menentukan periode proyeksi. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menetapkan asumsi. Yang keenam, menggunakan aplikasi. Yang ketujuh, menguji hasil proyeksi. Yang kedelapan, membuat proyeksi alternatif. Yang kesembilan, diseminasi hasil proyeksi. Nah, itulah tadi materi dari kelompok keempat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.